Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Hakim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada kitab yang baru setelah menyelesaikan kitab Al-Hajj, yaitu kitab nikah. Kitab nikah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada umumnya membahas kitab nikah ini biasanya diperuntukkan kepada para pemuda biasanya, karena mereka belum melalui pernikahan sehingga mereka harus mengetahui hukum-hukum seputar pernikahan. Namun bagi yang sudah menikah, bagi yang telah menikah, maka tetap mengetahui pembahasan tentang nikah ini penting. Karena kita bernikah tidak hanya membahas seputar persiapan pranikah, tidak hanya membahas bagaimana kriteria pasangan yang dianjurkan di dalam Islam. Tapi di dalam kitab nikah ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kalau kita boleh katakan justru yang dominan ini dibutuhkan bagi yang sudah menikah. Ya. Jadi di dalam kitab nikah, perhatikan, selain persiapan pranikah, maka ada pembahasan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri yang ini kita butuhkan sepanjang pernikahan kita. Larangan-larangan yang terkait dengan pasangan suami istri, ya, ini juga apa? Dibahas. Kemudian juga tentang perceraian, dan ini
nanti ada kaitannya dengan perselisihan rumah tangga, bagaimana cara mengatasinya. Apakah setiap perselisihan langsung dijatuhkan talak atau ada metode yang perlu ditempuh terlebih dahulu? Ini dibahas dalam kitab menikah. Ya. Demikian pula kalaupun sampai terjadi perceraian, kemudian berapa masa iddah bagi wanita yang dicerai, berapa lama, kemudian apa saja batasan-batasan yang harus dijalani, harus diketahui. Demikian pula apabila terjadi perceraian dan kedua pasangan ini memiliki anak, diasuh oleh siapa anaknya. Nah, ini ada di dalam kitab menikah, ya. Maka pembahasan tentang kitab menikah ini sangat panjang dan tidak hanya dibutuhkan bagi yang belum menikah, yang sudah menikah pun membutuhkan ilmunya. Adapun pembahasan pranikah memang bagi para jemaah yang sudah menikah tidak membutuhkannya untuk diri sendiri, namun setidaknya untuk anak-anak, untuk kerabat. Kalau kita tahu ilmunya, setidaknya kita bisa memberikan manfaat, memberikan saran dan masukan ketika ada putra-putri kita yang akan menikah atau ketika ada kerabat kita yang mau menikah. Dengan demikian pembahasan kita menikah ini insya Allah senantiasa relevan bagi kehidupan kita. Baik, masyarakat muslimin rahimahullah, kita mulai pembahasan kita menikah. Di sini disebutkan nikah termasuk salah satu di antara sunnah para rasul yang paling ditekankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38 Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan anak keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi para nabi dan rasul itu pernikahan yang dengannya mereka memiliki istri dan anak. Sehingga bisa disimpulkan nikah itu adalah sunnahnya para rasul. Sunnah dalam arti ajarannya para rasul. Dan ini bertentangan dengan sebagian agama yang lain yang justru panutan mereka, tokoh agama mereka pantas untuk menikah. Betul tidak? Justru kalau menikah menurut mereka menunjukkan apa istilahnya itu, menunjukkan kelemahan. Semakin tidak menikah semakin suci, semakin menjadi orang yang alim.
manusia mencintai syahwat, baik itu wanita, anak keturunan, harta yang melimpah. Jadi memang dasarnya manusia itu cinta kepada syahwat. Maka Islam mengatur bagaimana cara kita mencintai syahwat yang benar dan tidak melampaui batas. Maka di antara dengan cara apa? Menikah. Ya. Syahwat itu apa yang diinginkan oleh jiwa. Jiwa kita menyukai lawan jenis, maka Islam mengatur boleh suka lawan jenis, tapi caranya harus dengan apa? Menikah. Syahwat kita ingin punya anak, boleh punya anak, caranya dengan menikah dan lahir anak keturunan. Syahwat kita ingin punya harta, boleh, tidak dilarang, tapi harus dengan cara yang halal. Nah, seperti itu. Maka kalau ada agama yang menentang fitrah, maka bisa dipastikan akan jatuh. Ya, fitrah manusia suka kepada syahwat, kepada lawan jenis, dihalang-halang, dicegah, maka yang ada justru kenistaan. Baik. Kemudian dimaklumkan meninggalkan sunnah ini tanpa alasan. Makruh hukumnya tidak menikah tanpa alasan. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a thalathatu rahdin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna 'an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya ke rumah istri Nabi, di mana sih Nabi itu beribadah? Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Maka ketika mereka diberitahu bagaimana ibadahnya Nabi, mereka menganggap itu hal yang kecil. Ya, ibadahnya Rasul itu nampak biasa, tapi mereka sadar dan mereka mengatakan, wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal kita ini dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sungguh beliau telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Artinya pantas kalau Nabi itu ibadahnya hanya segitu. Wajar beliau seorang Nabi dan Rasul yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Adapun kita kalau ibadahnya cuma seperti itu kurang, maka kita harus lebih baik dari ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala ahadu, maka salah seorang dari mereka mengatakan, amma ana fa ana usalli laila abada. Adapun saya akan sholat malam selama-lamanya. Ada yang mengatakan sholat malam sepanjang malam. Jadi qiyamul lail sejak malam sampai menjelang subuh. Wa qala al-akhar, adapun yang kedua mengatakan, ana asumud dahra wa la uftir. Aku akan berpuasa setiap hari sepanjang masa dan tidak akan berbuka. Maksudnya tidak berpuasa. Sekarang puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa, setiap hari puasa kecuali saat hari raya saja. Wa qala al-akhar, dan orang yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Nah, inilah poin
Tiga orang ini datang ke rumah istri Nabi dan merasa bahwa apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal yang mudah, hal yang ringan, tapi pantas karena memang sudah diampuni dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Ada tiga orang ini ingin agar mereka bisa lebih baik ibadahnya ketimbang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, datang beliau bersabda, antumul ladina qultum kadza wa kadza, kalian yang telah mengatakan ini dan itu, Allah inni la akhshakum billah, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Wa atqakumullah, dan aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asum wa uftir wa usalli wa aqum wa atazawwaju nisa, akan tetapi aku puasa namun terkadang tidak berpuasa. Aku sholat malam tapi ada sebagian waktu untuk tidur, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Nah, ini yang menjadi poin pembahasan kita. Di antara sunnah Nabi menikah, karena orang yang ketiga tadi bertekad untuk menjauhi wanita dan tidak menikah selama-lamanya. Di antara tujuannya barangkali dengan tidak menikah dia merasa bisa fokus beribadah, supaya hidupnya tidak disibukkan dengan tanggung jawab urusan dunia. Ya, karena kalau sudah menikah ada beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan, baik suami maupun istri, baik laki maupun wanita, punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi kalau nggak nikah, nyantai. Kalau nggak nikah, dia ngurusi kebutuhan diri pribadi saja. Nggak ada pihak lain yang harus kita penuhi kebutuhannya. Sisanya kita gunakan untuk ibadah. Maunya begitu orang ini. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka dan justru mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, tidak mau menikah, termasuk membenci sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falaysa minni, maka bukan termasuk golongan. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, dengan pernikahan ini kita setidaknya telah mengamalkan sunnahnya para nabi dan rasul. Dengan pernikahan ini setidaknya kita telah mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagi orang yang telah mampu dan takut dirinya terjatuh dalam perbuatan keji, maka nikah adalah wajib hukumnya. Jadi hukum nikah itu apa? Hukum nikah itu paling banternya sunnahnya para nabi. Tapi kalau ada orang yang kalau nggak nikah dia akan berpotensi jatuh pada kenistaan, hukumnya jadi apa? Wajib. Ya. Apalagi di zaman sekarang, apakah ada orang yang tidak khawatir jatuh pada kenistaan? Kalau ada orang semacam ini, dia
Kalau jujur, kenapa nggak nikah? Insya Allah saya masih bisa menahan diri. Ada beberapa hal yang perlu untuk saya selesaikan dulu. Ada beberapa tanggungan yang perlu untuk saya tunaikan. Tapi kan usianya sudah sekian, apakah tidak untuk berdamping? Butuh, tapi saya masih bisa menahan diri. Maka orang semacam ini nikah hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah sudah kacau hidupnya, banyak godaan dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam kenistahan, maka nikah bagi orang semacam ini hukumnya wajib. Ya. Nah, karena zina dan segala sesuatu yang mendorong seseorang kepada perbuatan tersebut adalah haram. Orang yang takut dirinya akan terjerumus pada perbuatan zina, maka ia harus mengantisipasinya. Dan apabila hal itu tidak dapat tercapai kecuali dengan menikah, maka wajib baginya untuk menikah. Apakah ada cara lain selain menikah? Jawabannya saat ini tidak ada. Kalau di zaman dahulu mungkin ada, yaitu budak. Ya, seorang yang memiliki budak boleh untuk dikawin. Jadi tanpa menikah dia masih boleh untuk menggauli budaknya. Tapi di zaman sekarang yang tidak ada budak, tentu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita dari fitnah dengan menikah. Jadi tidak ada pilihan lain sekarang kecuali menikah. Ada bagi yang belum mampu untuk menikah sedangkan ia sudah sangat berhasrat, maka hendaknya ia berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu a'dhamu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi shawm fa innahu lahu wijah. Wahai orang muda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaknya menikah. Di antara para ulama ada yang menjelaskan mampu di sini dari segi batin, ya, dari segi batin, secara mental dan secara memberikan nafkah batin mampu, maka menikah. Meskipun sebagian yang pendapat mampu lahir batin. Lahir itu maksudnya apa? Kemampuan finansial, ekonomi. Batin maksudnya ya dalam urusan syahwat itu sudah mampu. Ya. Makanya masyarakat sendiri rahimani wa rahmatullah, sebagian ulama yang berpendapat kemampuan di sini maksudnya adalah kemampuan secara batin, kemampuan berhubungan intim. Karena apa? Kalau kita melihat urut-urutan pembahasan di dalam kitab Al-Wajiz, perhatikan, setelah menyelesaikan kewajiban seorang hamba di dalam menunaikan rukun Islam, dimulai dari bersuci, kemudian sholat, kemudian setelah itu membahas puasa, zakat, haji, umrah. Setelah itu membahas tentang nikah.
Jadi seakan-akan tunaikan kewajiban kita kepada Allah dalam rukun Islam, setelah itu baru nikah, dan setelah nikah baru dibahas kita berbuyu, kita jual beli. Ada yang mengatakan yang penting nikah dulu, setelah itu baru memikirkan bagaimana cara mencari nafkah. Makanya dibahas kita nikah dulu baru kita jual beli, nggak dibalik. Kalau yang dibahas kita jual beli dulu seakan-akan mapankan dulu ekonomimu, baru bahas nikah. Tapi lihat kita ini dulu bisa lihat dalam daftar isinya. Setelah membahas tentang rukun Islam yang berakhir dengan haji, langsung dibahas kita nikah. Setelah membahas kita nikah tuntas, baru membahas kita jual beli. Seakan-akan nikah dulu, baru memikirkan nafkahnya setelahnya. Ini bukan berarti kita meremehkan mencari nafkah dan sebagainya, meremehkan persiapan, tidak, bukan berarti seperti itu. Namun setidaknya orang yang sudah mau menikah, meskipun kondisinya masih pas-pasan, jangan sampai menghalangi dirinya menunda nikah. Selama masih mampu, dalam artian cukup, dan makna cukup itu ya yang penting bisa ada tempat tinggal meskipun ngekos atau ngontrak, bisa memenuhi kebutuhan primer, sandang, pangan, ya, tempat sudah ada meskipun ngekos dan ngontrak, makan bisa tiap hari, pakaian bisa beli, sudah. Orang seperti itu dikatakan mampu menikah, ya. Dan seiring berjalannya waktu, insya Allah Allah akan lapangkan rezekinya dengan pernikahan, ya. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, kehormatan. Ada siapa yang tidak mampu menikah, belum mampu menikah, maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu sebagai tameng, bisa menetap. Jadi puasa diantara manfaat secara klinis, kita tidak berbicara secara akhirat. Jelas kalau akhirat puasa itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang mulia. Tapi secara faktor kesehatan klinis, puasa itu bisa menekan syahwat. Kenapa? Dengan tidak makan itu bisa mengurangi, meminimalisir syahwat. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimahullah wa rahimahullah, setelah itu di sini dibahas siapakah wanita pilihan bagi seorang wanita, maka ini bisa dijadikan sebagai bahan apa ya istilahnya, muhasabah, bahan introspeksi. Sudahkah saya memenuhi kategori ini? Dan bagi seorang laki-laki ini bisa dijadikan sebagai patokan kalau mau mencari calon istri. Maka barang siapa yang ingin menikah, hendaknya ia mencari seorang wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tentu taat beragama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 alasan, 4 pertimbangan. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena hartanya atau karena keturunan
wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari 4 pertimbangan ini hendaknya memilih wanita itu yang didahulukan agamanya. Yang didahulukan adalah agamanya. Ya, yang memiliki agama yang baik. Yang kedua, dianjurkan menikahi wanita yang masih gadis, kecuali ada maslahat baginya untuk menikahi janda. Karena telah disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Tazawwajtu imra'atan fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah menikah dengan seorang wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqal, beliau bersabda, "Ya Jabir, tazawwajta." Wahai Jabir, kamu sudah nikah? Qultu, aku berkata, "Na'am, iya." Qala, Rasulullah SAW mengatakan, "Bikrun am sayyid." Yang kamu nikah itu gadis atau janda? Qultu sayyiban. Maka aku berkata, janda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fahalla bikran tula'ibuha." Kenapa engkau tidak menikahi gadis yang kau bisa bermain-main dengannya? Maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, innani akhawatun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki banyak saudari. Fakhashitu an tadkhula baini wa bainihinna. Maka aku khawatir kalau aku menikahi gadis, maka akan terjadi kesalahpahaman dengan saudari-saudari. Ya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Fadaka idzan." Jika demikian maka silakan. Innal mar'ata tunkahu 'ala diniha wa maliha wa jamaliha fa 'alaika bidati taribat yada. Karena sesungguhnya wanita dinikahi karena agama, harta, kecantikan, maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia yang kehilangan ayahnya di saat perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Maka setelah ayah meninggal dunia, praktis kewajiban tanggung jawab terhadap saudari-saudarinya itu dibebankan kepada siapa? Jabir. Ya, ayah meninggal, maka anak-anak perempuan itu jadi tanggungan siapa? Saudara laki-lakinya. Nah, ini termasuk di antara fikih dalam urusan pernikahan yang harus kita ketahui. Ya, jadi seorang laki-laki dia memikul tanggung jawab terhadap saudari-saudarinya ketika ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, maka Jabir merasa kalau saya nikahnya sama gadis, maka akan berpotensi kecemburuan yang besar dengan saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya seusia dengan istrinya, dan yang memikul tanggung jawab menafkahi mereka semua adalah Jabir. Maka khawatir janda. Tadi kalau menikah dengan janda, setidaknya lebih pengalaman, lebih dewasa, sehingga barangkali tidak mudah terjadi konflik antara saudari-saudarinya Jabir dengan istrinya Jabir. Ya, maka Nabi SAW
Sebab aku akan berbangga di hadapan umat lain dengan banyaknya jumlah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah menikah dan sudah jelas-jelas memiliki anak, kita tahu wanita ini subur atau tidak. Tapi kalau belum menikah, gimana caranya kita mengetahui? Di antara tanda, meskipun tidak bisa memastikan, adalah melihat jumlah saudaranya. Ya, berapa saudara anak ini, berapa bersaudara anak ini, 10 bersaudara, insya Allah subur. Gimana? Iya, melihat, ya istilahnya apa namanya, garis keturunannya, ya, atau melihat ayah dan ibunya ini berapa bersaudara, banyak saudara. Meskipun pasangan suami istri ini hanya punya 2 anak, tapi riwayat dari kedua ayah dan ibu calon mempelai ini ternyata banyak saudara. Ini bisa dijadikan sebagai apa? Acuan. Atau ada yang mengatakan dilihat dari tangan, saya tidak tahu ya tangan itu seperti apa. Allah a'lam bishawab, bukan dilihat tangan yang meramal gitu ya, tapi ada yang mengatakan secara biologis gitu. Seperti mungkin ibu pernah tahu kalau wanita itu berbulu lebah, itu tandanya apa? Nah itu loh. Kalau wanita itu berbulu lebah itu biasanya demikian dan demikian. Nah itu Allah alam. Kalau memang itu di antara hal yang sering terjadi, maka itu bukan syirik ya. Ini tanda-tanda fisik yang apa namanya, biasanya menunjukkan karakter tertentu. Nah, cuma tadi tangannya itu seperti apa? Kalau tangannya itu dilihat diramal, ya boleh. Jadi, tapi kalau ada bagian tertentu yang bisa dilihat oleh orang yang mungkin ahli ya, ahli dalam apa namanya, melihat genetik wanita, Allah a'lam bishawab, maka semoga ini bukan termasuk kesyirikan. Ya, alhamdulillah. Kalau ternyata kita nggak tahu ini subur atau tidak, gitu ya, maka setidaknya kita berharap berdoa kepada Allah semoga dijadikan wanita yang subur. Kalau ternyata Allah takdirkan tidak subur, maka ya sudah, kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah 3 kriteria wanita yang sepatutnya dijadikan pertimbangan ketika akan dinikahi. Adapun laki-laki, siapakah laki pilihan? Maka apabila seorang lelaki dianjurkan untuk mencari wanita berkriteria seperti yang telah kami sebutkan di atas, maka bagi wali wanita juga berkewajiban untuk mencari lelaki saleh yang akan dinikahkan dengan anaknya. Abu Hatim al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri Anda. Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis yang membicarakan tentang
Ini acuan memilih calon suami bagi anak kita, bagi kerabat kita. Maka kalau kita simpulkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata sama. Kalau mau mencari pasangan baik laki-laki maupun wanita, yang jadi pertimbangan utama ternyata apa? Agama. Ini nggak bisa ditolerir, tidak bisa ditawar. Karena apa? Agama yang baik insya Allah akan bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang akan dihadapi di rumah tangga. Pasangan suami istri yang agamanya baik dapat ujian ekonomi sulit, maka akan bersabar, maka akan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengkondisikan rumah tangganya. Sebaliknya, pasangan suami istri yang memiliki agama yang baik diuji Allah dengan kekayaan, maka akan apa? Bersyukur. Maka akan bersyukur, dimanfaatkan harta yang dimiliki di jalan-jalan kebaikan. Tapi kalau pasangan suami istri tidak punya agama, mau susah, mau kaya, maka hasilnya akan tidak baik. Kalau susah, dia akan mengeluh, dia akan marah, bahkan mungkin akan mencela takdir Allah. Kenapa saya hidup susah ya Allah? Alhamdulillah. Bahkan bisa menjerumuskan kepada kejahatan, karena tidak mau hidup miskin, akhirnya mencuri, akhirnya berbuat jahat, korupsi, karena agamanya tidak baik. Diuji dengan ekonomi sempit, sulit berontak. Sebaliknya, orang yang tidak punya agama diuji dengan kekayaan, apa yang terjadi? Apakah aman-aman saja hidupnya? Tenang? Tidak. Harta yang dia miliki dimanfaatkan untuk kejahatan. Ya, baik laki-laki maupun wanita. Yang wanita berdandan, berhias, pamer kecantikan di hadapan umum. Yang laki-laki mungkin waliyadzubillah akan dijadikan untuk berjudi, pesta, main wanita dan sebagainya. Kenapa? Punya harta, gak punya agama. Jadi kesimpulannya, prioritaskan agama. Setelah agamanya dapat, misalkan nyari calon suami atau istri, yang penting agamanya bagus. Misalnya di mana ya? Mungkin sama-sama rajin ikut kajian. Ini setidaknya kan indikasi ya. Kita tahu kesehariannya dari kapan yang sampai ke kita, anaknya baik, soleh, solehah, ya. Nah setelah itu baru ketika kita menjatuhkan pilihan apa yang mau kita inginkan. Ini sudah ada anak yang baik, sudah ada anak yang baik. Setelah itu mau apa? Misalkan saya mau yang cantik, saya mau yang tampan, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau mendahulukan ketampanan, kecantikan, agama belakangan, ini bahaya. Maka agama jadikan yang pertama. Ya. Baik laki-laki maupun wanita. Tapi selanjutnya, dan tidaklah mengapa apabila seorang
Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafsah putrinya Umar. Maka ia berkata, Utsman berkata, akan aku pertimbangkan dahulu. Setelah beberapa hari kemudian Utsman mendatangi dan berkata, aku telah memutuskan untuk tidak menikah pada saat sekarang. Jadi Utsman memutuskan tidak menerima tawarannya Umar karena belum ada keinginan menikah. Maka Umar berkata, aku mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, jika engkau mau, aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apapun. Dan pada saat itu aku merasa lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada Utsman. Utsman ditawari masih ada responnya. Tunggu berapa? Kata Utsman, tunggu berapa? Setelah ditanya lagi, Utsman menjawab, nampaknya aku masih belum ingin menikah. Nah, ketika Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar diam saja, tidak ada respon sama sekali. Maka Umar kecewa. Ya. Kemudian ternyata setelah beberapa hari kemudian Rasulullah SAW meminang Hafsah. Maka aku nikahkan dia dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, pelajaran yang diambil di sini, Umar menawarkan putrinya kepada orang-orang saleh, kepada Utsman dan kepada Abu Bakar. Meskipun pada akhirnya tawaran dari Umar ini tidak diterima oleh Utsman maupun Abu Bakar. Adapun Utsman alasannya belum ingin nikah. Adapun Abu Bakar mengapa menolak tawaran Utsman? Tawaran Umar, maka lanjutan hadisnya disebutkan di sini. Abu Bakar pun datang menemui. Jadi setelah dinikahkan Hafsah dengan Rasulullah, sudah selesai masalahnya, Abu Bakar pun datang menemui. Lalu berkata, engkau marah kepadaku tatkala engkau menawarkan Hafsah, tapi aku tidak berkomentar apa-apa. Umar menjawab, iya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu kecuali karena aku tahu bahwa Rasulullah SAW telah menyebut Hafsah. Jadi ternyata Abu Bakar tahu kalau Rasulullah itu ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Maka aku tidak ingin menyebarluaskan rahasia Rasulullah SAW. Jika beliau meninggalkannya, maka niscaya aku akan menikahinya. Tapi kita tidak membahas tentang apa ya, pantas dan pantas gitu ya. Seorang sahabat menawarkan putrinya kepada sahabat, saya punya anak, gitu ya. Kamu nikahi anak saya. Kira-kira di zaman sekarang gimana? Kalau sesama anaknya nggak apa-apa, kamu punya anak ini nikah dengan anak saya nggak apa-apa, ini biasa. Tapi kalau ya orang yang sudah dewasa, sudah punya keluarga, lalu anaknya ditawarkan kepada temannya sendiri. Nah, di zaman sekarang ini kayaknya sulit diterima ya. Tapi di dalam Islam itu bukan hal yang tercela. Terlebih putrinya ini ditawarkan kepada orang yang soleh. Ini bukan hal yang tercela. Ya. Oleh karena itu masyhur Muslim rahimahullah menawarkan seorang anak kepada laki-laki yang soleh itu sedikit pun bukan perbuatan yang tercela. Bahkan itu termasuk di antara salah satu
wanita tersebut sehingga aku dapat melihatnya. Kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana engkau melakukan hal ini sedangkan engkau adalah sahabat Rasulullah SAW? Maka ia menjawab, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza alqallahu fi qalbi imri'in khibata imra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha." Jika Allah telah menaruh hasrat kepada hati seorang laki-laki untuk melamar wanita, maka tidak mengapa jika ia melihat wanita tersebut. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau bahwasanya aku melamar seorang wanita. Maka beliau bersabda, idhab fanzur ilaiha fa innahu ajdaru an yu'dama bainahuma. Pergi dan lihatlah wanita tersebut, karena dengan melihatnya dapat lebih mengekalkan kasih sayang di antara kalian berdua. Tayyibah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun melihat ini di antara tahapan sebelum menikah. Tapi sekali lagi, bagi yang sudah menikah mungkin ini tidak diperlukan, ya. Tapi bagi yang belum menikah atau yang akan menikahkan putra putrinya, ini bisa dijadikan sebagai pelajaran penting. Apa itu? Perhatikan jemaah sekalian. Di dalam judul pembahasannya disebutkan melihat wanita yang dipinang. Jadi zahirnya sudah ada ketertarikan, bahkan sudah ada lamaran, dan ini bisa jadi bertolak belakang dengan yang biasa kita ketahui, ya. Namun harus kita akui dua hadis ini jelas-jelas menyebutkan sudah dilamar, belum dilihat. Aneh ya? Hadis yang pertama, Muhammad bin Maslamah mengintip seorang wanita yang sudah dilamar. Ketika ditegur, kamu kok ngintip wanita? Maka dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang laki-laki sudah ada keinginan untuk melamar wanita, maka tidak mengapa melihat. Hadis yang pertama ini ada keinginan untuk melamar wanita, jadi sudah ada kriteria yang pas. Kayaknya ini judul saya. Mungkin sudah bukan biodata kalau sekarang. Untuk masalah agama, rajin ikut pengajian, atau orang tuanya ikut pengajian, akhlaknya baik. Ini sudah dapat info sebelumnya, ya. Sudah dapat info sebelumnya. Fulanah putrinya bapak fulan itu gimana? Kalian wajahnya dulu yang ditanyakan gimana kesehariannya, sholatnya gimana, baca Qurannya gimana. Bagus semua. Nah, ini sudah seperti. Kemudian tanya lagi, mungkin pendidikannya, mungkin tingginya, mungkin gambaran tentang rambutnya, fisiknya. Setelah disampaikan informasi, nah kok cocok, tinggal satu dilihat, baru ini diperbolehkan. Jadi sudah ada informasi yang ditampung, karena Muhammad bin Maslamah mengatakan Rasul bersabda SAW, kalau Allah sudah menetapkan pada diri seorang laki-laki untuk meminang wanita, berarti sudah ada niatan meminang, berarti sudah ada informasi, maka silakan boleh. Bahkan di hadis yang kedua jelas-jelas Rasulullah SAW
bisa diminimalisir dengan apa? Dengan cari tahu dulu tentang akhwat yang ingin dinikahi. Kalau dari kriteria sudah tidak cocok, jangan dilanjutkan akhwat. Paham ya? Wah, ini kayaknya nggak cocok, saya pilihnya umurnya 20, umurnya 25. Ya sudah, nggak usah dilihat, nggak usah tipu. Ya, ada yang harga mati pokoknya harus lulus S1, nggak mau saya lulus SMA. Ya sudah, kalau ada wanita yang tidak sesuai dengan kriterianya, ya jangan dilihat. Tapi kalau sudah ada kriteria yang cocok, yang pas, jadi dalam hati seakan-akan ini wanita yang insya Allah satu frekuensi sama saya, agamanya baik, akhlaknya baik, kemudian masalah fisik dari informasi yang didapat kok masuk, tinggal satu melihat, nah ini baru benar. Ini baru benar. Tapi kalau belum apa-apa, lihat sana, lihat sini, jadinya akuntator. Ya. Dan laki-laki semacam ini, wallahu a'lam bishawab, ya wallahu a'lam ya. Terus sebagian teman-teman yang pantas itu di blacklist, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi memandang wanita itu setelah ada kesesuaian, ya, ada hasrat untuk memilihnya. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, berikutnya langkah sebelum pernikahan adalah khitbah atau meminang. Khitbah artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang telah diketahui di kalangan masyarakat. Jadi meminang atau khitbah atau melamar itu tidak ada patokannya secara syar'i yang paten. Bisa dengan kunjungan dan menyampaikan maksud dan tujuan, bisa dengan cara yang lain. Yang penting difahami bahwa fulan telah melamar fulanah dan ini telah sampai kepada wali fulanah. Baik ada pertemuan atau tidak, atau mungkin hanya dengan pesan singkat. Ada anak laki-laki yang sangat percaya diri, WA ke seorang laki-laki yang punya anak perempuan. Bismillah, saya fulan berkeinginan untuk melamar putri bapak. Ya. Kemudian bapaknya sendiri juga sudah serta masih fulan. Ya sudah, saya terima lamarannya. Sudah. Ini sudah resmi, wanita ini wanita yang dilamar, yang tidak boleh ada laki-laki lain yang masuk untuk melamar. Tinggal menentukan waktu pernikahan atau masalah-masalah yang lain. Kecuali lamaran itu dicabut, baru wanita tadi boleh untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. Jadi cara melamar bagaimana? Ya terserah, sesuai dengan apa yang disepakati oleh masyarakat. Nah, jika telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut hanyalah satu janji kesepakatan untuk menikah. Lelaki yang melamar tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan apapun terhadap wanita yang dilamarnya karena statusnya masih orang lain sampai ia diikat dengan tali pernikahan. Jadi lamaran itu bukan nikah, ya. Lamaran itu bukan nikah. Begitu dilamar itu hanya sekedar janji mau dinikahi. Adapun berduaan bersamaan itu masih belum boleh, ya.
Dan wallahu a'lam bishawab, kalau di zaman-zaman sekarang ini ada istilah lain yang nampaknya mirip dengan lamaran. Namanya apa? Tunangan. Ta'aruf itu sama. Ta'aruf kalau sudah sampai bertemu melihat itu sama dengan nazar. Tapi sebenarnya ta'aruf itu tidak harus dengan nazar dulu. Ta'aruf itu bisa dengan saling tukar biodata, saling gali informasi, dan yang lebih baik tidak langsung berdua ini berkomunikasi. Baiknya itu pihak laki-laki cari informasi tentang pihak wanita dari pihak lain supaya fair, ya, supaya objektif. Tapi kalau kedua pihak, calon laki dan calon wanita, calon suami dan calon istri langsung berkomunikasi, ya kebanyakan oval, kebanyakan yang dimuliakan yang baik-baiknya, iya kan? Tapi kalau ada orang lain, gimana sih anaknya Ibu Fulan itu? Nah, orang lain kan objektif. Setahu saya dia itu baik, tapi dia punya sifat seperti ini. Nah, jadi ini bisa dipertimbangkan. Nah, ini ta'aruf. Ada khitbah itu sudah selangkah lebih maju daripada ada tunangan. Wallahu a'lam bishawab, ini tidak tahu istilah dari mana. Yang jelas tunangan ini identik dengan apa? Ya seakan-akan sudah nikah tapi belum resmi. Jadi boleh kemana-mana dan diikat dengan cincin, kan gitu ya. Cincin ini cincin bagaimana? Maka ini tidak digunakan dalam Islam. Ya, yang ada itu lamaran, khitbah, pernikahan. Nah, jadi yang wanita yang dilamar itu statusnya masih orang lain yang tidak boleh untuk didekati, berdua-duaan dan semisalnya. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim laki-laki untuk melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya. Nah, ini yang menjadi lamaran itu hal yang cukup mengikat tapi belum benar-benar sah sebagai Islam. Yaitu kalau ada laki-laki melamar wanita, maka wanita yang dilamar tadi ketika menerima lamarannya tidak boleh dimasuki lamaran laki-laki. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sebagian kalian membeli sesuatu yang dibeli oleh saudaranya. Sedang ada tawar-menawar, tiba-tiba kita masuk, saya belinya. Nah, ini nggak boleh. Ini ada yang boleh. Ada teman kita sedang tawar-menawar, lalu kita tiba-tiba masuk, saya beli harga sekian. Ini dilarang. Wala yaqulu rajulu ala khitbati akhi, dan juga tidak boleh seorang laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Hatta yadkhul al-khatib qablahu aw ya'dana lahu al-khatib, hingga lamaran itu ditinggalkan oleh laki-laki yang melamarkannya atau mengizinkannya. Ya. Jadi seorang wanita yang sudah dilamar, perhatikan, sudah dilamar itu artinya apa? Menerima lamaran. Tapi kalau ada laki-laki melamar fulana, ada laki-laki melamar anak seorang, ya, bapak, saya mau melamar putrinya, dan maaf, kami belum bisa menerima lamaran. Maka silahkan kalau ada laki-laki lain yang mau setara
Nah, demikian pula, perhatikan ini, tidak boleh melamar wanita yang sedang dalam iddah talak raj'i. Ini ibu sekalian yang sering disebutkan. Wanita yang sedang dalam masa iddah talak raj'i. Apa itu? Masa penantian seorang wanita setelah ditalak dan masih dapat merujuk kembali. Contohnya, seorang suami mentalak istrinya. Kamu saya cerai. Maka wanita ini adalah wanita yang ditalak. Karena masih jatuh satu talak, dia bisa kembali rujuk atau tidak? Bisa. Tapi ingat ada batasnya. Setelah jatuh talak, maka dihitung sampai 3 kali masa haid. Kalau sampai 3 kali masa haid tidak dirujuk, maka wanita ini sudah resmi cerai dan boleh menikah dengan laki-laki lain sembari menunggu keputusan pengadilan. Biasanya tapi yang jelas secara syar'i 3 kali masa haid sudah dilewati. Meskipun talaknya hanya sekali, ya, kamu saya cerai cuma sekali. Tapi kalau nggak dirujuk-rujuk sampai 3 kali masa haid, maka wanita itu bebas sudah. Boleh nggak menikah lagi dengan mantan suaminya? Boleh nggak? Ada yang mantan nggak boleh? Boleh, dengan akad nikah baru. Karena sudah habis masa iddah. Tapi kalau belum habis masa iddah 3 kali haid tadi, tiba-tiba suami kamu saya rujuk, maka tidak perlu akad nikah baru. Nah, penantian 3 kali masa iddah inilah wanita itu nggak boleh dilamar siapapun. Meskipun seakan-akan suaminya ini nggak ada merujuknya. Jadi sudah, wah ini kelihatan wanita ini bakal dilepas suaminya. Kenapa? Sudah 2 kali hari nggak dirujuk-rujuk, kayaknya akan dilepas ini. Kalau ada seorang itu ada kesempatan ini, alamatnya dulu supaya nanti begitu sudah resmi cerai langsung bisa nikah. Tidak boleh melamar secara terang-terangan. Kenapa? Karena statusnya masih sebagai istri orang lain. Sebagaimana ia juga tidak diperbolehkan untuk tasrih secara terang-terangan melamar wanita yang masih dalam iddah tolak bain, masa penantian seorang wanita setelah talak yang tidak dapat rujuk kembali. Kalau talak bain itu, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah bainnya kubro, maka dia adalah wanita yang ditalak 3. Di dalam apa? 3. Sudah dipastikan tidak bisa rujuk lagi dengan suaminya. Maka itu juga tidak boleh untuk dilamar secara terang-terangan. Meskipun dipastikan wanita ini akan atau tidak akan bisa kembali sama suaminya. Ya. Nah, atau kalau meninggalnya suami, ini juga sama. Kalau wanita yang ditinggal suaminya meninggal dunia, iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah, dalam masa 4 bulan 10 hari ini wanita tidak boleh dilamar. Ya. Jadi kalau
menyembunyikan keinginan untuk menikahi mereka dalam hatinya. Ya, jadi ayat ini surat Al-Baqarah 235 ini memberikan arahan kepada laki-laki yang mau meminang melamar seorang wanita yang sedang masa iddah. Ya, boleh dengan sindiran atau disimpan dalam hati. Disimpan dalam hati, ya. Dalam hati, waduh ini nanti kalau sudah resmi saya akan nikah. Resmi bisa saya akan nikah. Kalau dengan sindiran bagaimana?